MBG Pak. Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG, sebuah inisiatif nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi tantangan gizi buruk dan stunting di Indonesia. Program ini bukan sekedar bantuan sosial, tetapi langkah konkret untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat semakin memperkuat program ini. Pemimpin adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah dari perkotaan hingga pelosok pegunungan menyambut baik dan merasakan langsung manfaatnya. Di balik keberhasilan program MBG, Badan Gizi Nasional memainkan peran penting dalam memastikan kualitas nutrisi yang tinggi. Setiap makanan yang didistribusikan telah melewati pengawasan ketat untuk memastikan kandungan gizinya sesuai dengan standar kesehatan nasional. Kamis 31 Juli 2025, Bupati Lampung Tengah Dr. Ardhito Wijaya mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam acara peluncuran dapur makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Yayasan Sai Bumi Berjaya yang berlangsung di Kampung Ramadewa, Kecamatan Seputiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Yang terhormat Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirzani Jausal STMM beserta jajaran. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Lampung Bapak Imade Suarjaya SHMH. Yang kami hormati Bupati Lampung Tengah Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala BPS Provinsi Lampung Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution SSIMT. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Bapak I Gusti Putu Yugo Arta Pratama ST. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Lampung Tengah Bapak Tri Kuncoro. Yang kami hormati SPPI Badan Gizi Nasional Koordinator Wilayah Lampung Tengah Bapak I Ketut Alit. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati camat beserta jajaran Porko Pimcan Kecamatan Seputiraman. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sai Bumi Berjaya Ibu Ninyoman Sri Hayati SI. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Kampung Sekecamatan Seputiraman dan Bapak Ibu Kepala Sekolah 7 Kampung Kecamatan Seputiraman serta seluruh tamu undangan pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua dapat hadir pada acara launching makan bergizi gratis hari Kamis 31 Juli 2025 yang bertempat di Yayasan Sai Bumi Berjaya dalam keadaan sehat. Marilah bersama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Sai Bumi Berjaya kepada Ibu Ni Nyoman Sri Hayati SE dipersilakan. Ketua Yayasan Sai Bumi Berjaya, Ni Nyoman Sri Haryani menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan 47 pekerja dengan fasilitas dapur sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dapur tersebut akan melayani makan gratis bagi kurang lebih 3.500 siswa di Kecamatan Seputiraman, Lampung Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ni Nyoman berharap kepada semua pihak untuk memberikan support dan arahan terbaik demi mendukung suksesnya program Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu kita memberikan pelayanan dan kualitas terbaik untuk anak-anak kita, khususnya di Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabipun. Yang terhormat Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Jausal, STMM, beserta jajaran. Yang terhormat anggota DPR Provinsi, Bapak Imade Suwarjaya, SHMA. Yang kami hormati Bupati Lampung Tengah, Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya, MKM, beserta jajaran, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Gusti Putu Yugo AP, ST. Yang kami hormati Perkopimda Kecamatan Seputiraman beserta jajaran, Kepala Kampung se-Kecamatan Seputiraman, seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bisa berkumpul di dapur MBG pada acara launching makan bergizi gratis dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya Pak Gubernur, Pak Bupati melaporkan hal-hal kegiatan. 1. Dapur makan bergizi gratis Yayasan Sai Bumi Berjaya memiliki luas tanah 1.250 meter persegi. Bangunan lantai pertama dengan luas lantai bawah 520 meter persegi digunakan untuk ruang dapur, gudang, dan ruang packing. Bangunan lantai 2 dengan luas 280 meter persegi diperuntukkan untuk kantor, ruang rapat, mes, dan tempat tidur. Seluruh peralatan masak yang digunakan sesuai dengan standar Indonesia SNI. Memperkerjakan karyawan sebanyak 40 pekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Siswa dan siswi menerima manfaat sebanyak 3.500 jiwa dan ditujukan untuk 7 kampung di Kecamatan Seputiraman. Kampung Rama Indra, Kampung Ramadewa, Kampung Rejo Asri, Kampung Rejo Basuki, Kampung Ratnakaton, Kampung Ramayana, dan Kampung Rama Kelandungan. Kami atas nama Yayasan Sai Bumi Berjaya ikut hadir menyukseskan program pemerintah pusat Bapak Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Mas tahun 2045. Kepercayaan yang akan diberikan oleh BGN kepada yayasan kami adalah kebanggaan untuk kami, sekaligus tantangan yang harus kami sukseskan. Tentu sebagai sebuah lembaga dalam pelayanan banyak kekurangannya. Untuk itu kami senantiasa
Mohon petunjuk dan bimbingannya. Demikian laporan ini kami sampaikan. Apabila dalam acara masih banyak kekeliruan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Tuhan kami mohon ampun, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun tabi ngalimpuro. Terima kasih. Diucapkan terima kasih atas sambutan naiknya yang telah disampaikan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Lampung Tengah, Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM. Kepada beliau disilakan. Sementara itu, Bupati Ardhito Wijaya menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya program ini. Kami menyambut baik inisiatif Yayasan Sai Bumi Berjaya dan dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung. Program ini sangat sejalan dengan komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Ardhito berharap program serupa dapat direplikasi di kecamatan lain sebagai bentuk kolaborasi antar pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan Lampung Tengah yang sehat dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun ngalimpuro. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung yang sudah kita tunggu dan kita rindukan dari tadi. Tepuk tangannya untuk Bapak Rahmat Mirzani Jausal STMM. Kalau keluarga kita di Lampung Tengah ini, kalau tepuk tangan harus dikode dulu Pak Gu, makan juga dikode dulu, mau kemana aja dikode dulu, menunjukkan kekompakan mereka semua. Tapi yang jelas tepuk tangan mereka tadi dari hati semua menunjukkan kerinduan mereka untuk bertemu dengan Bapak Gubernur Lampung. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Imade Suwarjaya SHMH. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Lampung, Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution SSI MT. Kepala BPS Lampung Lamteng, Bapak Tri Kuncoro. Yang saya hormati Korwil SPPI Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ketut Alif. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sai Bumi Berjaya. Ini alasan kita semua berkumpul, keluarga besar Sai Bumi Berjaya atas pimpinan Ibu Ninyoman Sri Hayati SE. Tepuk tangannya buat para kepala perangkat daerah Provinsi Lampung, para kepala perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, para kepala sekolah sekecamatan Seputih Raman, saudara camat Seputih Raman beserta jajaran, tim sukarelawan MBG Kecamatan Seputih Raman, dan seluruh keluarga saya yang hadir di tempat ini yang sangat saya sayangi. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sangat saya hormati, hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini dalam sebuah peresmian sebuah tempat yang harapan kita akan bisa menyediakan sebuah makanan yang meningkatkan gizi dan status gizi anak-anak kita, yang membuat anak-anak kita menjadi generasi yang jauh lebih baik dari kita. Harapan kita, putra-putri kita, penerus bangsa kita, dengan program makan bergizi gratis ini menjadi anak-anak dan individu yang mempunyai kualitas
jauh lebih baik dibandingkan bapak ibunya yang ada di sini. Harapan kita dengan kualitas anak-anak yang lebih baik, Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 akan lebih mudah tercapai karena mempunyai generasi-generasi yang mempunyai kualitas yang jauh lebih unggul. Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, hari ini kita hadir di sini dihadiri oleh Bapak Gubernur Lampung. Ini menandakan bahwa dukungan pemerintah Provinsi Lampung terhadap kegiatan ini sangat luar biasa besar. Dukungan Provinsi Lampung untuk membuat putra-putri di Kabupaten Lampung Tengah ini anaknya besoknya tinggi-tinggi. Kalau foto dia nggak perlu pakai stick yang panjang-panjang lagi. Kemudian anak-anaknya juga agak mirip Sintayong. Itu berarti sangat besar. Harapan Pak Gubernur adalah besoknya kalau ibu-ibu ketemu sama Pak Gubernur lagi, nggak ngomongin Pak Gubernur ganteng dan tinggi, karena anak-anak kita sudah ganteng-ganteng dan tinggi-tinggi kan. Jadi kita di sini sangat mengapresiasi semua gerakan yang dilakukan oleh Provinsi Lampung, sangat mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Gubernur. Ini menandakan kepada kami bahwa program ini harus berjalan, harus terpenetrasi dengan baik, harus bermanfaat untuk masyarakat dan anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah kita. Bapak Gubernur, saya tadi sudah lihat ke dalam. Ini saya lihat di dalam sini alat-alatnya baru semua Pak Gubernur. Kemudian tempatnya bersih sekali. Setelah bersih, saya lihat juga gedungnya ini catnya warnanya biru sekali. Saya kirain di luar aja Pak Gubernur biru, ternyata baju-baju yang di dalam juga biru semua. Itu kayaknya mereka menandakan dari luar sampai dalam birunya. Belum move on. Tapi gak apa-apa Pak Gubernur, karena di tengah move on kemenangan dan move on keceriaan. Ini kalau saya lihat dari ujung sana Pak Gubernur sampai dalam dapur-dapurnya, selain bersih, kemudian setelah itu alat-alatnya juga baru-baru semua. Saya di sini begitu melihat alatnya baru-baru semua, saya langsung nengok ke Bu Ninyoman Sri Hayati. Setelah saya melihat tempat ini, saya nggak berani melihat isi rekening Ibu Ninyoman Sri Hayati. Karena saya yakin dari nolnya banyak, jadi saya nggak tahu nolnya kemana lagi. Tapi yang jelas satu hal, apa yang dilakukan Bu Ninyoman Sri Hayati dengan mengerjakan ini semua Pak Gubernur, ini saya kerasa banget dari hati beliau. Beliau benar-benar pengen membuat dan mempersembahkan yang terbaik. Saya mempunyai keyakinan kalau MBG yang kita resmikan pada hari ini bisa menjadi MBG percontohan standar yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan tempat-tempat lain. Saya yakin kalau tempatnya seperti ini, pasti makanannya sangat bergizi, kemudian kualitasnya cukup baik dan bisa dibanggakan. Saya tadi nanya Pak Gubernur, kalau seandainya sudah seperti ini, besok kita harus lebih maju lagi, apa yang harus dilakukan? Mungkin kita bisa buat fasilitas MBG dengan fasilitas nyuapin buat siswa-siswa. Karena saya yakin hari ini semuanya sudah ada di sini. Dan saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu. Saya yakin kerja kerasnya sudah luar biasa. Saya yakin kerja keras itu penuh dengan jiwa yang ada. Dan saya berharap dan berdoa semoga semua kerja keras yang sudah Ibu lakukan benar-benar berdampak untuk daerah seperti harapan Ibu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang sangat saya sayangi, laporan sedikit Pak Gubernur, kita di Seputi Rahman ini punya 6.894 siswa yang dilayani oleh 60 sekolah yang di Seputi Rahman ini. Jadi kalau melihat dari laporan yang disampaikan, mungkin sebenarnya pasca dari sini kita membutuhkan satu MBG lagi untuk tempat ini. Perkembangan MBG ini memang harus dalam pantauan kita, sehingga akhirnya pembangunan MBG selanjutnya dia mempunyai kualitas yang tentunya harapan kita nggak kalah dengan MBG yang ada ini. Tapi saya yakin sekali kayaknya kalau seandainya misalnya semua yang memegang program MBG menjadi Ibu Ninyoman Sri Hayati semua, saya rasa program MBG di Provinsi Lampung bisa menjadi program yang kita banggakan di depan Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk lurah-lurah yang ada, tolong dijaga keamanannya. Untuk kepala OPD yang ada, tolong dibantu apa yang bisa dibantu. Saya berharap bahwa
program yang menjadi program nasional yang bagus sekali, yang mestinya mempunyai efek kepada anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah ini bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Lampung Tengah yang kita cinta bersama-sama. Saya tutup dengan pantun karena saya tahu dalam hati kawan-kawan saya yang di kanan dan di belakang nggak pengen dengar saya ngomong, tapi lebih pengen dengar Pak Gubernur ngomong. Nanti saya ngomong tolong dijawab dengan cakep ya. Kalau bisa jawaban cakepnya keras sekali sampai tenda yang dibuat Bu Nyomani roboh kalau bisa. Belum. Jalan-jalan ke Bandar Jaya. Di Bandar Jaya beli semangka. Untuk keluarga MBG semua bekerja keras, yakin hasil akan ada. Jalan lagi ke Bandar Jaya. Di Bandar Jaya cuma ada semangka. Untuk kawan-kawan yang ada di sini semua, tolong bantu MBG agar bisa maju ke depannya. Jalan lagi ke Bandar Jaya. Lagi-lagi cuma ada semangka. Untuk Bapak Gubernur yang kita cinta, mohon arahannya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Penano Bahasu Sikapun Kimali Wat Sinyibat Dimati Gubuk Maaf Ngalimpuro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama sambutan dari yang terhormat yang akan disampaikan oleh Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Jausal, STMM. Kepada beliau disilahkan. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, program makan bergizi gratis merupakan gagasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah digagas sejak 15 tahun lalu. Menurut Mirza, seorang pemimpin yang sejati adalah mereka yang mampu menghadirkan rasa aman dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo kini menjadi bukti nyata dari visi dan komitmen tersebut. Mirza menekankan bahwa konsumsi makanan bergizi merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing secara global. Ditambahkan Gubernur Lampung Mirza, dengan mengonsumsi makanan bergizi, maka anak-anak kita memiliki sumber daya manusia yang mampu berdaya saing ke depannya. Gubernur Lampung juga menyoroti pentingnya program ini sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. Ia tak ingin anak-anak Lampung tertinggal dari daerah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Yang saya hormati Bupati Lampung Tengah Dr. Ardhito Wijaya MKM. Kebetulan kemarin pakai warna biru, jadi senang-senang aja dia lihat warna biru. Kepala BGN yang diwakilkan oleh SPPI Korwil Lampung Tengah, Bapak Ketut Alim, Ketut angkatan pertama ya. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Imades Surwajaya SHMH. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Lampung, Dr. Ahmad Iswan Nasution SSMD. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah I Gusti Putu Yudo. Kepala BPS Kabupaten Lampung Tengah Bapak Tri Kucoro. Hadir di sini pejabat tinggi pratama di lingkungan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Juga hadir Forkopimda Lampung Tengah, dan juga saya lihat ada Aca, kepala kampung, ada berapa kepala kampung? 14.
14 kepala kampung, berarti 8.000 berapa tadi? 6.894 siswa ada di 14 kampung ya. Di 14 kampung. Juga saya lihat ada guru-guru ya. TK, guru TK mana? Halo. TK, SD, ya. SD, SMP ada ya? SMP ada, SMA juga ada rekan-rekan. Di sini ada rekan-rekan pendamping, Korcam, Korkap, Korwilang, Kap, PKH di sini. Korwilang juga ada. Pertama-tama dan juga tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir, terima kasih sudah hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukurkan Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita berkumpul dalam rangka launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPP3G program makan bergizi gratis MBG yang diselenggarakan oleh Yayasan Saiful Hidayat. Bapak Ibu sekalian, tugas pemimpin di dalam Al-Quran ini dua: memberi rasa aman dan memberi makan. Allazi an'ama menuju amanau, ngasih makan sama ngasih rasa. Tugas pemimpin. Saya nggak tahu Pak Prabowo ini ngerti dari Quran atau memang pemikirannya sendiri. Saya mengikuti Pak Prabowo dari 2006, masih ketua IPSI, masih ketua KPI. Saya mendengar dari beliau membicarakan makan bergizi ini dari tahun 2009. Jadi MBG ini, Bapak Ibu sekalian, sudah dalam pemikiran beliau itu dari tahun 2009, berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu. Jadi bukan hanya program janji-janji kampanye atau program pencitraan atau program jaga suara atau benar-benar atau program-program yang memang untuk mendekati masyarakat. Tapi MBG ini sudah menjadi cita-cita beliau, tujuan beliau suatu saat ketika beliau memimpin ataupun tidak memimpin. Salah satu kunci untuk anak-anak ibu sehat, anak-anak ibu pintar, anak-anak ibu berkualitas, soal kunci untuk Indonesia bisa jadi lebih maju, lebih makmur, lebih kaya, lebih berdaulat, ini anak-anaknya harus dikasih makan. Makan yang bergizi. Kenapa gizi sangat penting, Bapak Ibu sekalian? Kita merasa Indonesia kaya, Lampung Tengah kaya, benar ya Mas? Ibu-ibu sekarang kalau waktu sekolah, ibu-ibu akan lihat literatur di dalam sekolah menunjukkan betapa kayanya Indonesia. Yang di Lampung betapa kayanya Lampung. Ya. Tapi semakin tua kita melihat ini kata buku kaya, ya. Tapi kok banyak sekali, ya. Orang-orang miskin di sekitar kita mau bangkit aja susah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kekayaan yang ada di Republik ini, kekayaan yang ada di Lampung Tengah, keadaan kaya yang ada di kecamatan ini akan bisa menjadi milik kita. Ini bukan milik kita selama, akan menjadi milik kita, akan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, akan bisa bermanfaat buat keluarga Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian anak-anaknya pintar. Kalau nggak pintar nggak akan. Kalau nggak pintar nggak akan menjadi milik kita. Kalau nggak pintar nggak akan menjadi milik kita. Bukan milik Bapak Ibu sekalian, bukan milik anak ibu Bapak sekalian, bukan milik daerah ini. Akan menjadi milik orang. Masa
Contohnya sudah ada. Ya. Siapa yang menikmati kekayaan Lampung selama ini? Kan kuncinya, ya, kita nggak bisa menyalahkan orang. Ya. Salah sendiri. Kenapa nggak kalian gunakan SDM bagus sekalian? Ciri-ciri peradaban satu negara akan maju ini rumus ribuan tahun. Rumus ribuan tahun. Ciri-ciri peradaban akan maju, ya, bukan daerahnya kaya bagus sekalian, tapi anak-anaknya pintar. Anak-anaknya pintar, mau negara kering pun dia akan makmur. Anak-anaknya pintar, gak ada apa-apa di daerah pun akan bisa hidup. Apalagi anak-anaknya pintar, daerahnya kaya. Ya. Indonesia akan kuasai dunia Bapak Ibu sekalian kalau anak-anak kita pintar Bapak Ibu sekalian. Dan ciri-ciri peradaban akan mundur, peradaban akan jatuh. Ini ribuan tahun sejarah membuktikan. SDM-nya jatuh Bapak Ibu sekalian, nggak pinter, SDM-nya nggak bagus. Ya. Mau sekaya apapun, ya, tidak akan bisa mengelola. Mau sekaya apapun, nggak bisa diapa-apain, cuma ditontonin. Ya. Tambang emas pun nggak bisa dibongkar kalau SDM-nya nggak kuat. Kita sibuk mengembangkan ekonomi, mengembangkan ketahanan pangan, mempersiapkan Indonesia emas. Tapi semua itu, pangkal utamanya adalah SDM, sumber daya manusia. Harus pintar. Dan Ibu tahu, syarat untuk pintar itu bukan hanya guru, bukan hanya buku. Kalau guru, ada ribuan guru, puluhan ribu, ratusan ribu guru di Indonesia ini. Kenapa ada anak yang pintar, ada yang anak yang enggak? Padahal guru sama kualitasnya, benar ya? Kalau buku, semua buku sama isinya. Kenapa ada yang pintar, ada yang enggak? Ada anak-anak yang rajin dari pagi sampai malam belajar, sama-sama rajin, tapi nilainya beda. Ternyata kuncinya Bapak Ibu sekalian adalah gizi. Benar ya Pak Ketua SPPI? Gizi, asupan. Dan inti dari asupan ini Bapak Ibu sekalian, boleh tanya nih Pak ahli gizi, benar nggak? Inti dari asupan ini adalah yang namanya protein. Protein. Proteinnya banyak, gizinya benar Pak. Proteinnya banyak. Ini mohon maaf bukan membandingkan ya. Nanam kambing, nanam apa? Ayam. Ya. Yang dicari apa? Protein. Proteinnya bagus. Makan itu mahalnya itu kalau proteinnya tinggi. Proteinnya bagus, gizinya bagus, gizi-gizi yang lain bagus, SDM-nya pintar, literasinya pintar, bukunya pintar, ya, maka dia akan jadi SDM yang bagus. Ini saya bicara kepada semua ya. Ironisnya Bapak Ibu sekalian, saya tanya kemana-mana, sumber protein terbaik di mana di Republik ini? Sumber terbaik, protein terbaik ini ada terbaik di Republik ini, salah satunya adalah di Lampung Bapak Ibu sekalian. Di mana di Lampungnya? Di Lampungnya sumber protein terbaik, tanahnya paling baik buat protein, nomor 1 Lampung Timur, nomor 2 Lampung Tengah. Coba aja cek sama ahli-ahli. Ada di Lampung Timur. Ironis lagi kan? Di daerah yang paling bagus untuk menanam protein, ya,
kita sekarang mempunyai SDM, IPM, SDM itu Indeks Pembangunan Manusia terendah se-Sumatera. Terendah Bu, se-Sumatera. Nomor berapa Pak? Ini kepala BPS saya bawa, kalau saya itu kalau ngomong suka nanya data, saya langsung tanya aja. Nomor 26 se-Indonesia. Yang paling mendegradasi adalah tingkat pendidikan, SDM. Jadi ironis kan? Apa namanya? Lahannya kaya, tempat proteinnya banyak, ya, gitu. Orangnya banyak yang ngolah, gitu. Tapi kita tidak bisa membuat gizi-gizi yang bagus buat anak-anak kita. Nih, ya, mohon maaf dengan segala hormat, ya. Sumber protein terbaik itu yang ada adalah jagung. Tapi kita malah nanam Bu, kalau jagungnya banyak, pakan ikan jadi murah, pakan ayam jadi murah. Ikan ayam itu sumber protein, ikannya jadi murah, ayam jadi murah. Yang tadinya makan ikan nggak tiap hari bisa tiap hari. Yang tadinya makan ayam berapa kali? 3 kali sehari, 3 hari sekali, 2 hari sekali, bisa tiap hari. Kenapa? Ayamnya murah, kebeli. Syaratnya supaya kebeli apa? Pakannya murah. Supaya pakannya murah, kita bisa buat sendiri, bisa. Jagungnya harus murah, supaya jagungnya murah, jagungnya harus banyak. Singkong murah nggak bisa diapa-apain. Kita tergantung sama pabrik. Ini saya bicara bukan ini ya, tapi ya ini kondisi keadaannya. Maka Bapak sekalian, saya cerita sama teman-teman, Bapak Dama, bupati-bupati, ke depan nggak ada lagi. Gitu. Kita mau ngasih makan orang-orang Lampung dengan makanan terbaik yang ada di provinsi ini. Kita mau kasih ayam murah, mau kasih ikan murah, mau kasih apa lagi? Daging murah. Ya. Maka saat itu kita harus buat makan murah. Supaya buat makan murah, kita cari protein yang murah. Ya, kita akan suruh orang-orang tanam jagung aja, Bang. Siap ya. Ini lagi ngomong MBG bukan jagung. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya bergizi, maka programnya presiden adalah memberi makan bergizi. Beliau katakan nggak ada rumus, tidak boleh ada alasan. Semua anak Indonesia hari ini harus dikasih makan bergizi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sekalian dikasih makan bergizi tahun ini, maksimal tahun depan, ya, maka anak Ibu sekalian 15 tahun lagi akan mengawal Indonesia emas. 15 tahun lagi Bapak Ibu sekalian, yang SD sekarang, yang SMP sekarang umurnya udah 20-25 tahun, ya. Dia akan berkompetisi, ya, dengan orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia yang sama-sama mau menikmati hasil alam Indonesia. Mereka akan berkompetisi dengan orang-orang luar negeri, ya, yang sama-sama makanannya sehat untuk sama-sama membuat komoditas Indonesia ini bangkit. Kita akan mempersiapkan. Jadi bukan hanya dikasih makanan bergizi untuk nyenangin atau buat kenyang, tapi untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk berkompetisi. Dan syaratnya harus ada makan bergizi. Maka program pertama Pak Prabowo adalah membuat makan bergizi. Bapak Ibu sekalian, semua efisiensi yang dilakukan ini, semua penghematan yang dilakukan ini, ya, ini diarahkan untuk mendukung makan bergizi. Saking pentingnya, ya, anak-anak ibu, anak-anak bapak-bapak sekalian, anak-anak di Lampung Tengah ini harus segera pintar. Bukan hanya segera kenyang. Kalau mau kenyang nggak perlu ada SPPI, tapi harus pintar. Asupannya harus terjaga. Jadi mohon maaf, makanan itu bukan banyak dikitnya, tapi gizinya. Saking banyaknya. Dan itu juga
permasalahan yang harus dilakukan di Lampung. Indeks prestasi manusia kita sangat kecil, indeks pembangunan manusia kita nomor 26, indeks pembangunan manusia kita nomor 26 se-Indonesia. 26 ini Bu, orang Indonesia, IPM kita ini lebih tinggi sedikit dari orang apa Pak, NTT ya, orang Papua, orang Maluku, orang Jawa. Kita nyebrang Jakarta Pak, internet service apa, infrastruktur semua ada, lampu 24 jam. Ya. Dan saya melihat, ya mohon maaf, rakyatnya Mas Dito susah, ya. Ekonomi susah, pendidikan mahal, gimana mau pintar, udah gitu gizinya nggak cukup, ya. Maka kita sangat terbantu lagi sekali dengan makan bergizi ini, Bapak Ibu sekalian. Ini tentunya harus didukung karena ini adalah investasinya kita, investasi negara kepada SDM. Ada ya, 700 atau 800 dapur yang akan didirikan berapa dapur Pak? Selampung 900 dapur se-Provinsi Lampung, ya, yang akan memberi makan, feeding people, memberi makan 1.200.000 anak-anak sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai dengan PAUD ya, PAUD dan pesantren. Ini akan dikasih makan setiap hari supaya gizinya mengatur. Maka penting sekali. Apakah manfaatnya hanya untuk bergizi? Bukan, tidak jaga. Ternyata ini akan menghidupkan ekonomi dan ini harus dipastikan. Pak Kamanan, ini harus diperhatikan. Pertama Bapak Ibu sekalian, satu dapur, tolong dengar Pak Kades ya, kalau ada dapur tolong diingatkan kalau dapur yang punya dapur. Satu dapur ini akan mempekerjakan 47 karyawan yang gajinya UMR, ya. Tugasnya udah ada di masing-masing. Saya sudah meminta mengirim surat kepada BGN. Saya nggak tahu kalau di provinsi lain. Di Lampung, saya berharap seluruh dapur itu mempekerjakan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang berada di Desil 1. Desil 1 itu Bu, yang apa Pak Kakam? Hah? Yang tidak, yang paling mampu. Ada berapa Desil 1 di Lampung? Pak Irfani, ada berapa Desil 1 di Lampung? Hah? 200.000. 900.000 benar. Ada itu ya, angka kemiskinan ya. 900.000. Kita akan menurunkan sampai tahun 2029-2030 sampai ke 7%. Kira-kira akan menurunkan 300.000. Kalau 900 ini mengambil Desil 1 semua, maka kalau dia cuma 40 kali 9 berada berapa tuh? Ada 36.000 keluarga yang akan tergraduasi. 36 keluarga itu hampir 100.000 Pak, ya. Jadi kita menurunkan 300.000, 100.000-nya akan dibantu oleh dapur bergizi. Bisa ya? Ya, maka ini harus bantuan Pak Bupati, tolong diingatkan Yayasan Dapur agar merangkul, merekrut, ya, fokus kepada Desil 1. Kalau ini secara konsisten Pak Kepala BPS tahun depan saat BGN sudah commissioning 900 dapur, maka kami sudah menggraduasi 100.000 warga. 2% itu Pak, 1% itu Pak, angka kemiskinan akan turun. Paham ya? Ya, semua yang terlibat, tolong dorong ini ada sesuatu. Dan saya minta dapur-dapur juga ke depan mengabsorpsi, mengambil tenaga kerja disabilitas. Saya keliling-keliling, ternyata masih banyak disabilitas yang nggak bisa, ya. Kadang-kadang cuma hidup berdua sama ibunya. Desil 1 disabilitas, diambil, ya suruh cuci piring, kalau suruh pasangin, ya, yang pekerjaan yang bisa dilakukan itu disabilitas. Jadi ada rasa humanis
ya, rasa kemanusiaan, ada kemanusiaan di wujud dapur kita, bukan hanya keluar isi makanan ya, tapi menunjukkan wajah kemanusiaan. Setuju ya Pak ya? Udah coba di Metro kemarin, ada yang mohon maaf disamping nggak ada kaki, nggak ada tangan, bisa kerja, yang nggak bisa ngomong bisa kerja, yang bahkan yang apa namanya, yang terlambat itu stunting. kalau di sini doang ada yang kerja. Udah kami coba. Bayangkan ini kalau disuruh Lampung, wah keren. Itu satu. Nomor dua, pastikan Pak SPPI dan kepala kampung ya, yang memasukkan sumber-sumber makanan kepada dapur ini adalah warga-warga kampung sekitar. BUMDes, apalagi Koperasi Merah Putih atau koperasinya bapak-bapak atau Gapoktan. Syaratnya harus berkualitas. Nomor satu. Nomor dua, jangan jadi calo. Koperasi di desa disuruh masukin, tapi nggak ngambil telur dari warga, ngambilnya dari karang, ya sama aja. Suruh masukin ayam, tapi nggak ngambil dari warga, ngambilnya dari pabrik ayam malah. Itu tidak akan membantu masyarakat. Pak Kades, Pak Makam, kalau mau membantu masyarakat, ini kuncinya. Silakan supply dengan standar yang bagus, harga yang kompetitif, ya, tapi harus berasal dari daerahnya masing-masing. Tidak boleh sama sekali dari luar. Minim ya. Kalau nggak ada di desa ini, jangan ambil dari Bandar Lampung, ambil dari desa sebelahnya, ambil dari desa sebelahnya. Paham ya? Instrumen Koperasi Merah Putih, instrumen BUMDes itu harus terintegrasi dengan dapur. Dan ini harus seragam di seluruh Lampung. Saya masih biar-biarin aja dapur-dapur yang lain. Tapi saya mau rapihin. Ya, nggak ada manfaat bagi warga sekitar kalau nggak ambil dari warga setempat. Dan itu bukan konsepnya Pak Prabowo. Ya. Saya sekali lagi dengar konsep ini 2009 dan berkali-kali sebelum beliau jadi presiden. Jadi dengan segala hormat, yang paham konsep ini di Lampung adalah saya. Multiple effect dan lain-lain. Jadi itu kita sehingga apa? Pendapatannya buat masyarakat desa, ya masyarakat desa tumbuh, kooperasinya tumbuh, UMKM tumbuh, unit desa tumbuh, dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Kalau kayak gitu naik nggak? Mana ekonomi? Hah? Naik ya? Apa ukur ya nanti ya? Dan uang itu akan ada di desa-desa. Ya, Pak Kakam, uang itu akan ada di desa-desa. Desa-desa, Bapak akan tumbuh. Dan sekali lagi, yang kedua, saya mau bicara tentang Koperasi Merah Putih, mumpung ada kesempatannya, Mas Tito, tolong, kita sudah bicara kemarin, tolong hati-hati dengan Koperasi Merah Putih. Ya, jangan macam-macam, karena itu akan mengecewakan Presiden. Dan akan sangat marah kalau Bapak-Bapak menjalankan tidak sesuai dengan azas-azas profesionalisme. Ya, Koperasi Merah Putih. Dan kepada Yayasan Said Bumi Berjaya, saya ucapkan terima kasih sudah mengawali pembangunan dapur. Saya tahu ini belum, masih katanya dapat duit, ya, tapi semangat ya. Tapi memang beli madam Bapak Nyaman biasa berkorban dia buat negara. Cuma negara yang belum pernah berkorban buat mereka. Ya, seolah ya ini bagus, akan jadi percontohan. Beli nyoman juga atur supaya konsepnya seperti yang tadi kita tadi. Kalau jadi contoh, ini akan kita jadi yayasan ini akan kita gerakkan untuk menjadi percontohan di provinsi Lampung. Saya udah luasnya paling luas, ya, tempatnya paling enak dan lain-lain. Sekali lagi, Bapak sekalian, pemerintah Provinsi Lampung ini mendukung penuh melaksanakan program MBG ini. Kami siap bersinergi agar program ini berkelanjutan
menjangkau lebih banyak anak dan dampak nyata. Mari kita jadikan program ini sebagai titik awal gerakan bersama. Gerakan membangun masa depan dengan melalui piring makanan. Dan terakhir Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih atas dukungannya kepada Bupati Lampung Tengah sudah bisa mendukung programnya Pak Presiden. Kita sukseskan seluruh instrumen pemerintah sekarang bersatu padu menyukseskan dapur. Koperasi Merah Putih kita sudah bagus ya. Makan bergizi ini akan kita dorong lebih maksimal, lebih efisien, dan apresiasi juga kepada Kabupaten Lampung Tengah ya, dukungan tanahnya, ya, mungkin dukungan bangunan dan lain-lain ya. Dan bisa dilakukan oleh warga-warga lokal. Saya harapkan warga-warga lokal lebih banyak terlibat dalam Koperasi Merah Putih dalam MBG ini. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Sarapan pagi dengan ketupat, minumnya jus mangga manis, makan bergizi penuh manfaat, jadikan Lampung Tengah makin optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, kita sangat mendukung ini programnya Presiden yang paling utama, yang paling didorong, yang paling diizinkan untuk segera berjalan, terutama di Provinsi Lampung. Kami mendorong dan kami sangat bangga sekali. Hari ini kami lihat dapurnya lumayan cukup besar, kesiapannya masyarakat yang bekerja juga dari warga sekitar, supplier-suppliernya dari UMKM sekitar. Insya Allah ini sesuai dengan keinginannya Pak Presiden. Sudah berapa titik Pak di Pusat Lampung? Hampir 70 ya tadi. 70 titik. Kita lagi dorong supaya di Agustus ini bisa 100 lebih. Dampaknya sendiri Bang dengan adanya dapur gini Bang untuk Yang wilayah? pertama, anak-anaknya bisa makan dengan asupan gizi yang cukup. Yang kedua, akan ada pertambahan putaran uang. Yang ketiga, akan menyerap lapangan pekerjaan. Yang keempat, akan menumbuhkan ekonomi usaha-usaha baru, usaha baru, taman cabai yang baru dan lain-lain, ikan baru.
Pesan Bang untuk siswa-siswa kita yang generasi penerus kita dengan makan gratis ini Bang. Ya, insya Allah mari kita berdoa semoga program makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik, dengan cepat, dan bisa diterima dengan seluruh masyarakat Lampung Tengah. Nah, setelah itu keunggulan SDM kita sadar, keunggulan SDM kita harus sangat diperjuangkan. Sekarang tinggal bagaimana SDM-nya dalam berpacu untuk supaya pintar. Target Bang dengan indeks ini Bang untuk peningkatan sumber daya manusia IPM tadi. IPM kita sangat rendah ya, maka syarat untuk meningkatkan itu pertama yang sangat pertama sekali anak-anak nggak boleh putus sekolah. Supaya tidak putus sekolah, sekolah harus murah, nggak boleh bayar. SMA kita sudah bebaskan uang kopiah dan lain-lain. Yang kedua, guru-gurunya juga harus punya motivasi yang kuat, yang bagus. Yang ketiga, mereka harus melanjutkan sekolah. Gitu. Ya, hari ini kita akan melaunching MBG di Kecamatan seperti Raman untuk melayani sekolah-sekolah yang ada di sekitar ini. Hari ini peresmian akan dilakukan oleh Bapak Gubernur Lampung. Mohon doanya semoga semua berjalan lancar, gizi anak-anak sekitar yang ada di sekitar dapur MBG ini bisa terlayani dan bisa naik status gizi. Mungkin dari Pemda sendiri Pak, dukungan atau support apa yang diberikan di MBG ini? Kami di Kabupaten Lampung Tengah mensupport dengan semua kemampuan yang ada. Pertama tentunya hadirnya kepala daerah dan beberapa kepala OPD menunjukkan bahwa support kami terhadap kegiatan pada hari ini, dan tentunya kami akan berusaha untuk membantu MBG ini bisa mendapatkan data yang valid tentang sekolah-sekolah yang ada di sekitar yang mempunyai kebutuhan dan dapat dilayani oleh MBG yang ada di tempat ini pada hari ini. Dan tentunya kerjasama baik MBG, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah akan bisa bawa dampak yang lebih baik. Harapan Pak Bupati sendiri Pak, program MBG ini Pak? Di program MBG ini saya berharap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mampu mencapai hasil yang maksimal untuk anak-anak kita, sehingga akhirnya kebutuhan gizi anak-anak yang sedang berkembang ini bisa terpenuhi dengan baik. Dan saya berharap dari sekarang sampai selanjutnya bisa terus lancar, sukses, dan berdampak yang baik untuk kabupaten, provinsi, dan negara kita. Jadi kegiatan kita hari ini di Seputi Raman adalah launching dapur bergizi untuk anak-anak sekolah dan lansia. Jadi memang program ini adalah programnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Jadi khususnya di Lampung kita akan melakukan percepatan. Jadi saya selaku anggota DPR itu mengawasi dan mengawal program Pak Prabowo ini agar berjalan dengan baik dan benar, seperti itu. Ya, harapannya untuk Provinsi Lampung mungkin di bawah kepemimpinannya Gubernur kita, Bapak Rahmat Mirzani Jausal, harapannya semoga program Pak Prabowo di Provinsi Lampung ini cepat tersebar dan terserap oleh adik-adik kita yang di sekolah, sehingga bisa menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung. Ya, hari ini kita meluncing salah satu SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi, untuk mendukung kegiatan makan bergizi gratis yang merupakan program strategis pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto, salah satu yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dari 9 SPPG yang sudah beroperasi. Jadi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sangat mendukung, mensupport program strategis pemerintah pusat. Dukungan apa Pak yang diberikan pemerintah daerah? Pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 memasukkan salah satu program strategis pendampingan SPPG atau MBG sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, yaitu pelatihan, kemudian supervisi berkaitan dengan pemenuhan gizi, kemudian kebersihan, juga dukungan para pekerja di dalam SPPG yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Juga supporting data dan koordinasi yang intensif dengan rekan-rekan BGN. Mungkin harapannya atau targetnya nih Pak? Ya, harapannya tentu program makan bergizi gratis ini dapat mendukung persoalan utama di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu kemiskinan dan stunting. Kemudian yang pasti ini meningkatkan sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan yang paling penting tujuan akhirnya yaitu
kita bisa menyongsong Indonesia Emas 2045.